Bismillah bi walibni waruhil kudus al-ilahul wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan lagu lama lagi bahwa ada banyak orang yang tidak memahami tentang doktrin pengajaran kekristenan, tetapi mereka selalu membahas tentang kekristenan, lalu menuduh bahwa kekristenan itu tidak masuk akal dan modal mengimani saja. Tentu cara bicara yang demikian adalah orang-orang yang kurang memakai logika berpikirnya dalam memahami agama orang, apalagi kalau mereka tidak beriman namun merasa paling pintar memahami keyakinan orang, Alkitab orang, lalu menyimpulkan dengan sembrono mengatakan bahwa kalian harus mengimani saja. Saudara, kali ini kita akan melihat yang biasa atau data yang biasa disalahpahami oleh polemikus muslim atau para mualaf atau ustadz yang baru mualaf begitu ya. Mereka sangat doyan membahas Alkitab, lalu seolah-olah mereka paling tahu tentang kekristenan. Namun di saat yang sama mereka hanya menunjukkan kebotolan-kebotolan mereka. Mari kita dengar video berikut penjelasan yang menurut saya sangat sederhana, lalu kita bahas teman-teman. Ini dia videonya. Bu Sofi nih, aduh roomnya ini kurang berarti nanti, waduh gimana nih, aduh. Ya, selamat datang Bu Sofi. Ya, shalom. Cuman ini aku kayak internetnya kayaknya terlalu over ini ya, Lia. Jadi tersendat-sendat sinyalnya. Salam, karena pakai terus 24 jam. Oh gitu. Waduh. Jadi gimana ini? Ya, bisa kedengeran nggak suara aku? Ada kok. Oke, ini masih jam 5 pagi di sini. Shalom Ibu Lina dan Joseph ya. Kalian sudah bagus sekali formatnya. Aku mensupport komal-komal terutama yang mengajarkan Trinitas ya. Karena ini kita harus menjadi besar ya. Oke, bentar saya buat kisi 5 dulu ya. Ya, oke. Tampilan kita letak saat wah. Oke. Besar dan Joseph dulu ya. Kemudian saya akan gimana tadi nih? Lupa aku. Oke. Sebentar kita ubah tata letak dulu. Ini soalnya saya batasi cuma 4 kemarin. Tata letak tidak dapat diubah saat Anda memperbesar tampilan diri atau tamu. Oke. Jangan diperbesar dulu, dikecilin dulu semuanya. Dibuat 4 biasa. Sabar Joseph. Oke, nah begitu dong ya. 5. Oke. Iya, begini kira-kira ya, bentar ya, saya gedein dulu ya saya. Oke, ya. Oke, jadi ada 3, ada Joseph, ada Bu Lina, Mak Lina, ada juga Bu Sofi, pemimpin Al-Hayat ya. Ya. Kita naikin yang lain. Ya, silakan Bro Bulan, silakan Bro. Selamat malam. Ya, halo Kak. Ini aku kan udah ikut Kristenan dari kelas 6 SD ya. Sekarang udah umur 32. Oke. Jangan keluar dari TikTok, Bro. Kita nggak dengar suara kamu. Iya, ada notification. Jadi aku udah sering bermain, bukan bermain sih, pindah-pindah gereja. Bukan karena apa ya, tapi cuma hanya bertanya aja. Setiap gereja ada penafsiran tentang bahasa-bahasa lidah atau bahasa-bahasa roh. Di situ saya selalu bingung. Setiap gereja kok beda-beda ya. Jadi sampai sekarang saya bingung, ada beberapa gereja yang mereka tuh kalau bisa dibaptis Roh Kudus bisa berbahasa dengan yang kayak lalalala gitu. Ada yang kayak santai saja dan begitu banyak. Nah, sekarang aku jumpa teman-teman yang dimana mereka bingung sebenarnya bahasa lidah itu apa sih? Apa yang terjadi sih di Pentakosta itu? Apakah orang berbahasa dengan bahasa-bahasa langit atau enggak berbahasa-bahasa yang bahasa-bahasa negara lain, daerah-daerah lain, tapi saling mengerti? Itu aja sih Kak mau tanya. Ya, mau dijawab enggak, Mak? Bu Sofi, tentang bahasa lidah sebelum kita ke kisah 2. Boleh, kebetulan saya mendapatkan karunia berbahasa lidah sejak saya lahir baru menjadi Kristen. Ya, saya nggak getting to theory a lot ya, tetapi setahu saya ya Pak ya, saya belum baca Alkitab waktu itu saya sudah mendapatkan karunia berbahasa lidah. Tetapi kalau kita melihat sendiri ya, kita, di dalam sejarah para rasul, setahu saya bahasa lidah ini 2 ya. Satu
kadang-kadang kita tidak mengerti artinya karena itu dikatakan to edifying ourselves, jadi untuk membangun diri kita sendiri. Makanya kalau kita berbahasa lidah ketika kita berdoa, maka kamu better tidak dalam di gereja yang luas atau di depan khalayak umum, ya, karena nggak tahu artinya kecuali kamu ada karunia menafsirkan berbahasa roh. Yang kedua, itu namanya glosolalia ya, atau berbahasa lidah. Yang kedua, bahasa lidah ini dikaruniakan untuk apa? Satu, sebagai tanda you filling with the Holy Spirit, kamu penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, kadang-kadang orang yang ketika mendengarnya itu ngerti artinya dalam bahasanya masing-masing, Pak, sama seperti yang terjadi di Kisah Para Rasul yang kedua. Jadi misalnya orang Arab mendengarnya dalam bahasa Arab, orang Turki mendengarnya dalam bahasa Turki, dan ini banyak sekali terjadi. Tetapi yang terjadi di gereja-gereja seperti ini adalah karunia ini itu tidak bisa diajarkan. Ada banyak gereja yang mengatakan wah ya bisa kursus kayak kursus bahasa Inggris begitu. Tidak, ya. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Roh sendiri dan merupakan salah satu dari 9 karunia Roh Kudus, termasuk karunia bernubuat, karunia bermakrifat dan lain sebagainya, ya. Itu nggak ada yang bisa mengajarkan. Jadi jangan sesat, ya. Jangan sesat. Lalu yang kedua, tidak harus, ya, sekali lagi adalah lebih baik buat saya, ya, orang Kristen yang berbuah roh dibandingkan dia memaksakan diri harus berbahasa roh, ya, karena Yesus berkata dari buahnya lah kita melihat pohonnya. Betul, Pak? Mana tadi yang nanya? Ya, betul. Ibu. Oh, jadi tidak boleh dipaksakan dan kita tidak boleh menghakimi orang. Ngerti ya? Menghakimi orang yang belum mendapatkan karunia tersebut. Seperti itu. Jadi itu pertama tidak sesat, ya, tetapi ada juga memang yang berpura-pura, Pak. Ada juga yang berpura-pura pakai bahasa daerah atau bagaimana karena memang tidak mendapatkan karunia itu, ya. Kemudian berpura-pura. Nah, itu tidak boleh dilakukan itu karena itu salah satu dari 9 karunia Roh Kudus yang berlaku sampai sekarang ini. Ya, karunia roh itu ada di dalam gereja kita. Sampai sini Bapak jelas atau masih Ya. Silakan. Masih sedikit ragu. Jadi ketika ya kalau orang berpura-pura atau tidak berpura itu ya kita mungkin tidak tahu. Tapi bagaimana ketika kita mengerti bahwasannya kita benar-benar menerima karunia bahasa lidah itu, bahwasannya agar seperti yang Ibu tadi bilang kita tidak sesat gitu loh. Jadi kita mengerti oh ini loh bahasa lidah, oh ini loh yang diberi oleh Allah, dan apakah itu hanya sewaktu-waktu? Apakah itu hanya sewaktu-waktu atau kapan saya mau pakai itu bisa gitu loh? Bisa, Pak, karena itu karunia yang Tuhan kasih kepada kita. Tapi bukan untuk dipamerkan. Ya, ada banyak orang kemudian di medsos begini. Kenapa? Karena Rasul Paulus berkata begini, kalau kamu berbahasa lidah kemudian di kumpulan orang-orang yang tidak, dulu saya pikir dia orang gila, Pak. Jadi kalau saya mendengar ada orang, ini apaan sih, ini dalam kumpulan orang gila ya, saya pikir gitu. Sampai saya takut gitu. Ya, kenapa? Karena nggak ada yang menjelaskan sama saya dan saya pikir ini kumpulan orang-orang apa gitu ya waktu itu, ya. Pada waktu itu saya juga nggak sampai takut, nggak pernah datang lagi ke situ seperti itu. Tetapi kalau lebih baik adalah kamu mempunyai karunia bernubuat atau kamu berdoa di dalam bahasa yang kamu mengerti daripada kamu menjadi batu sandungan. Kalau ada orang masuk seperti saya dulu, orang baru dan saya nggak kenal, saya tidak mengerti itu apa, itu akan jadi batu sandungan, betul, Pak? Karena saya nggak ngerti. Ya, kemudian saya pikir ini pasti orang akan ini kamu orang gila begitu. Ya, jadi intinya kita berhikmat, ya, berhikmat dan juga kita mengerti bahwa karunia ini karunia, bukan dipelajari, bukan di-explain, nanti ngerti kok kalau Bapak mengalami hal itu. Ya. Nah, tapi kita juga nggak boleh menjudge orang lain yang belum mendapatkan karunia tersebut karena 9 karunia roh itu bermacam-macam, Pak. Ya, buah-buah roh itu bermacam-macam. Oke, sejauh itu mengerti, Bu. Berarti kembali ke diri sendiri ya, Bu, ya. Sama Tuhan, bagaimana kita bisa mengerti karunia itu nanti dari Tuhan sendiri. Karena begini, Pak, Turbulence. Kalau orang mengaku bahwa itu dari Tuhan, Yesus berkata dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi kalau mereka mengaku saya dapat karunia bahasa roh, tetapi mereka tidak memiliki buah-buah roh itu, karena kan itu dari roh, itu adalah karunia roh. Meskipun memang di Alkitab secara khusus di dalam Kisah Rasul 2 itu adalah untuk tujuan penginjilan. Karena orang-orang Kapadokia, Pontus, Asia itu bisa mendengarkan ucapan-ucapan para rasul pada saat itu. Nah, jadi dari buahnya kita bisa mengenal mereka. Apakah memang itu karunia dari roh? Karena ketika Roh Kudus itu dikaruniakan, maka Roh Kudus itu akan menguduskan mereka, akan melakukan perbuatan-perbuatan dan menginsafkan mereka akan dosa dan kesalahan mereka. Maka pertobatan pun ada. Jadi kalau ada orang mengaku, saya dapat karunia roh, bahasa roh, saya dapat karunia roh,
tetapi hidupnya tidak ada pertobatan, tetap di dalam dosa, berlinang di dalam dosa, atau mungkin tidak memiliki buah yang baik, itu sama saja omong kosong, hanya mengklaim tapi tanpa bukti. Karena Roh Kudus itu seperti seorang ibu bagi kita. Dia itu menopang kita dari bawah, mengurapi dari atas, mengikuti kita dari belakang, membimbing kita dari depan. Dia mengelilingi kita, kalau kata Bapak Stephen Tong. Gitu ya. Jadi itu dari buahnya kamu mengenal mereka. Ya. Itu aja Pak Turbulence. Kembali ke prinsip Alkitab aja. Karena bahasa lidah itu merupakan karunia, jadi dia sifatnya itu pemberian yang tidak bisa diminta dan tidak bisa ditolak. Bu Sofi memiliki, saya tidak memiliki. Lalu apakah karena saya tidak memiliki, Bu Sofi bisa wariskan ke saya atau tularkan ke saya atau ajarkan ke saya? Tidak bisa. Itu sesuatu karunia yang bersifat personal dari Allah. Jadi yang mungkin yang dianggap salah paham selama ini disangka itu bisa diwariskan. Tidak. Apakah itu bisa ditularkan? Juga tidak. Apakah itu bisa dilatih, diajarkan? Tidak bisa. Itu murni karunia dari Allah. Kepada orang yang ditentukan saja, dipilih, nggak semua. Lalu apakah yang tidak memiliki minder? Ya juga enggak. Faktanya kita hari ini bersama-sama memberitakan Injil. Nah, jadi kembali pada prinsip Alkitab, itu karunia untuk tujuan memuliakan Allah, bukan untuk show up. Silakan Pak. Oke, sudah mengerti. Jadi biar nggak salah paham ketika nanti bisa ada teman-teman yang nanya, udah bisa menjawab dengan baik, gitu aja sih. Thank you ya. Oke, thank you Turbulence. Tuhan berkati dan semoga semakin berkembang ya. Oke, thank you. Oke. Sabar ya. Kita agak lihat dulu yang ini berbisa. Ini Elia ini Kang Mas ya, kok panggilnya Mbak semua sini. Wah, ini parah nih Elia, kok masih tegaskan itu di bawah. Aku udah selalu bilang itu Bu Sophie, cuma mereka itu sengaja karena mau ngujat saya. Biasa itu dari kadrun-kadrun sono. Oke. Ya, ini siapa ini? Papa Noel, silakan, Papa. Halo, selamat malam. Selamat malam, silakan. Ini saya mau nanya, Mbak. Saya bukan Mbak, Pak. Oh ya, Mas Elia. Saya kan hobi belajar astronomi, suka nonton juga. Ini jagat raya kita ini kan luas banget ya, Mas ya. Betul. Nah, sekarang apa ada di Alkitab yang menyatakan bahwa memang tidak ada kehidupan lain selain di bumi? Atau ada Alkitab yang menjelaskan bahwa ada kemungkinan kehidupan lain di bumi? Saya Kristen ya, Mas ya. Jadi itu ada pertanyaan muncul karena saya hobi, suka lihat-lihat kan. Ternyata yang terjangkau sama manusia itu kan baru sekian persen dari jagat raya ini, alam semesta ini. Betul. Jadi nonton kayak gitu biasanya iman itu agak tergoncang. Jadi mau minta penjelasannya ya di live-nya ini. Ngapain Bapak tergoncang? Pengen ketemu alien ya. Soalnya kalau kita ini kan terlalu luas ini, Mas. Galaksinya ada ratusan juta, semua dan luas ini. Apa mungkin Tuhan cuma menciptakan bumi sebagai tempat manusia hidup gitu? Oke, ini jawabannya ada Pak. Ya, kita lihat di Kejadian 1. Apakah selain di bumi ini ada kehidupan? Saya tidak akan bisa katakan ada, tidak katakan juga tidak, karena Allah tidak menyatakan itu di dalam Alkitab bahwa Dia memiliki pewahyuan atau mungkin ada kehidupan di luar bumi. Jangan menambah, jangan mengurangi. Kalau tidak ada, jangan ditambah. Kalau ada, jangan dikurangi. Itu firman Tuhan. Karena barang siapa yang menambah akan ditambahkan malapetaka, dan barang siapa yang mengurangi akan diambil bagiannya dari pohon kehidupan. Tapi dalam Kejadian 1 pasal 1 itu dijelaskan demikian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita meliputi samudra semesta. Jadi semesta itu pada mulanya ada. Memang apa yang diselidiki oleh para ilmuwan itu adalah ruang lingkup semesta, alam semesta. Tapi di kitab Kejadian, ketika ilmu pengetahuan belum ditemukan, Musa sudah mention, Musa itu sudah menyebutkan semesta.
Artinya semesta itu memang eksistensinya ada bahkan sejak penulisan Musa. Bahkan ketika ilmu pengetahuan itu belum pergi ke langit sana meneliti hal tersebut. Nah, jadi semesta itu memang sudah ada, memang adalah ciptaan dan karya Allah. Tetapi mengenai apakah ada kehidupan di semesta lain, di alam semesta ini selain daripada di bumi, Alkitab tidak mengungkapkan itu. Kenapa? Karena fokus Alkitab itu adalah pasal 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah itu memang menyatakan permulaan dari langit dan bumi, Pak. Ya meskipun langit di sini itu bisa dikatakan sebagai samayim atau sam dan mayim, di sana air, di mana roh Allah mengapa melayang-layang di atas permukaan air. Meskipun ada orang menerjemahkan bahwa langit di sini yang merujuk kepada alam semesta yang tak terhampiri ini. Ya, tapi memang Alkitab tidak menyatakan bahwa ada kehidupan selain di bumi, dan Alkitab juga tidak ada menentang itu. Artinya itu tidak dinyatakan. Kalau Allah tidak menyatakan itu, berarti itu adalah misterinya. Nanti ketika hakim itu datang, kita akan bertanya itu. Gitu ya? Ya. Iya. Oh ya, terima kasih nih. Halo, boleh nambahin dikit gak? Iya, silakan. Iya, soal makhluk luar bumi itu kan kalau sekarang kita boleh jujur sama diri sendiri, kira-kira kelihatan nggak Bro Elia? Sudah kelihatan atau tidak? Sudah kelihatan atau belum? Atau tidak kelihatan sama sekali? Kelihatan nggak kira-kira? Nggak kelihatan kan? Kalau sampai Nggak saat ini, kelihatan. iya. Nah, tidak kelihatan. Kalau kita membacakan di dalam Kolose 1 ayat 16 itu dikatakan demikian. Silakan Bro Elia bacakan. Kolose 1 ayat 16 itu dikatakan, silakan dibacakan Bro Elia. Kolose 1 ayat 16. Bentar ya. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan melalui Dia dan untuknya. Yes, itu dia. Masalah makhluk luar bumi itu bukan urusan saya, urusan kita, sorry. Betul kata Elia. Jangan selalu apa-apa harus nuntut, oh ini harus ada jawabannya di Alkitab. Ya, memang Alkitab itu adalah sumber satu-satunya pedoman hidup kita. Tetapi jangan sampai melampaui apa yang sudah tertulis di Alkitab, betul? Jangan sampai pemikiran kita itu melampaui apa yang ada di Alkitab. Cukup mengatakan di dalam pengakuan iman rasuli yang bersumber dari Kolose 1:16 dikatakan apa? Ia pencipta yang kelihatan dan yang tak kelihatan. Kalau dalam bahasa Arab itu kul lima yuro wa mala yuro, yang kelihatan dan tak kelihatan. Dibaca. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem celi etere, visibilium et invisibilium, yang kelihatan dan tak kelihatan. Itulah yang kita percayai. Tetapi jangan sampai jatuh ke dalam, ibaratnya itu istilahnya jadi batu sandungan. Jadi oh ini di Alkitab ini ada begini-begini, suka nafsirin ayat seenak jidat gitu ya. Jadi untuk makhluk luar bumi, akan lanjut. Ya, karena hanya itu yang disingkapkan bagi kita, itu menjadi bagian kita, nggak perlu berarti. Ayo ya. Silakan Bu. Ini Elia, Bapak ini kayaknya udah pengen cepet-cepet pindah keluar planet ya Pak. Udah bosen ya Pak di bumi Pak. Nggak begitu juga lah. Paling bisa. Kayaknya saya juga pengen ikut Pak. Aku ikut dong. Mas. Bulan madu. Kemas Pak. Boleh tanya lagi. Bulan madu di Venus. Halo. Masih boleh tanya, masih nyambung sama yang tadi. Ya. Kalau seandainya ini ya, oke lah kita enggak, saya bukan mau menambah-nambah firman Tuhan, bukan. Cuma saya mau nanya, kalau umpamanya seandainya nanti ilmu pengetahuan menemukan kehidupan lain, apakah itu akan serta-merta menyalahkan ketidaklengkapan Alkitab? Ya kan Alkitab tidak mengatakan tidak ada, Pak. Apakah Alkitab berkata tidak ada? Makanya dipahami ucapan kita. Alkitab tidak mengatakan ada, Alkitab juga tidak menyatakan tidak ada. Karena Allah tidak mau menyingkapkan itu di dalam wahyunya. Kalau mungkin nanti ditemukan bla bla bla, ya berarti ada. Tapi itu bukan tujuan Allah. Untuk apa dia menyingkapkan itu? Itu maksudnya. Karena di Alkitab itu tidak ditentang. Di Alkitab Kolose 1 ayat 16 bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu pun itu diakui adanya eksistensinya. Yang ada pun ada yang kelihatan. Gitu. Jadi itu tidak akan berpengaruh apapun pada kredibilitas dari Alkitab. Gitu.
gitu. Mau ada kek, mau nggak ada kek, wong Alkitab tidak menyatakan tidak ada, atau bahkan Alkitab juga tidak menyatakan ada kok. Gitu. Jadi itu tidak punya ada atau tidaknya itu tidak akan memengaruhi kredibilitas dari Alkitab. Karena Alkitab tidak berbicara mengenai itu. Gitu. Justru gini Pak, justru Alkitab itu menjadi sumber untuk gali. Ketika Kolose 1 ayat 16 tadi berkata segala sesuatu akan terlihat atau tidak, artinya ilmu pengetahuan akan berkembang, ya. Nah, kalau sampai ilmu pengetahuan itu berkembang, menemukan, maka Alkitab justru menjadi sumber satu-satunya ketika Kolose 1 ayat 16 tadi sudah berkata bahwa memang segala sesuatu sudah diciptakan. Bukan malah bertentangan dengan Alkitab, tidak. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira ketika teman-teman mendengar dari awal hingga akhir video yang barusan kita tayangkan, saya meminta kepada teman-teman supaya dapat memberikan respon yang positif. Tak perlu menghina, tak perlu mencaci maki, menjelekkan, karena tidak ada faedahnya melakukan itu. Saya memohon kepada teman-teman supaya memberikan komentar yang berkaitan dengan iman percaya kita kepada firman Tuhan, kepada Tuhan Yesus, dan yang berkaitan dengan kekristenan. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kita tahu persis bahwa apa yang diimani oleh kekristenan itu sudah banyak yang menyalahpahami. Nyata-nyata sering sekali bahwa orang yang menyalahpahami itu adalah teman-teman kita atau sahabat-sahabat kita umat muslim yang merasa mereka paling tahu soal kekristenan atau Alkitab. Lalu mereka dengan pede tampil di media untuk mengatakan bahwa kekristenan itu hanya imani saja. Imannya tidak masuk akal, imannya tidak masuk rasio. Padahal dengan sederhana, kalau kita mau memahami, maka keyakinan dalam kekristenan itu berada melampaui rasio. Itu titik pertama yang harus kita katakan kepada orang-orang yang mengatakan bahwa iman kekristenan itu tidak masuk akal. Ternyata bukan tidak masuk akal, hanya tidak masuk di akal mereka. Teman-teman, terkait dengan hal yang sampaikan barusan, kita sudah mendengar hal yang sederhana memang begitu ya. Soal Tritunggal itu bukan 1-2 kali disalahpahami, itu sudah sangat sering sekali. Bapa punya firman dan punya roh, begitu ya. Bapa punya firman dan punya roh, begitu. Bapa mengutus firman, sang firman ke dunia, itulah Yesus. Ya, dan Roh Kudus yang keluar dari sang Bapa dan sang Anak, itulah Roh Kudus. Mereka adalah satu dalam kealahan yang bisa dibedakan. Jadi teman-teman, sesederhana itu. Tetapi kalau misalnya ada teman-teman kita menganggap bahwa Trinitas itu bukan, tidak masuk akal, tidak masuk rasio, pertama yang harus dipahami bahwa mereka sebenarnya yang tidak mau berpikir atau malas berpikir atau memang tidak punya akal untuk memikirkan hal itu. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, ditambah lagi bahwa sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terkasih, para mualaf begitu ya, para mualaf yang merasa paling punya literatur dan sejarah yang paling bagus, mengatakan bahwa Yesus itu satu tambah satu kok satu begitu ya. Ini kan logikanya itu terbalik gitu ya, terbalik sekali. Yang perlu kita pikirkan adalah bukan soal 1 tambah 1 tambah 1 atau menghitung bakpao 1 ditambah bakpao 1 ditambah bakpao 1. Itu tidak boleh dipakai untuk memahami Allah kekristenan. Lalu bagaimana kita harus memahami Allah kekristenan itu? Bagaimana harus ada bagaimana Allahnya orang Kristen? Karena kita tidak berbicara soal hitungan, tapi kita bicara tentang metafisik, atau kita berbicara bagaimana Allahnya kekristenan itu. Maka kalau sudah ditanya begitu, maka kita menjelaskan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sehakikat dalam kealahan, dalam keilahian, namun dapat dibedakan di dalam karya-karyanya. Sesimpel itu, tapi masih banyak orang berkata tidak masuk akal. Sederhananya, mereka tidak punya akal untuk memahami akal itu, teman-teman ya. Karena Allah kita berada di atas rasio. Kita harus menundukkan dirinya. Sekalipun bisa dijelaskan si detail, si gampang itu, namun itu bukan berarti kita dapat memahami Allah seutuhnya gitu ya. Karena kita sedang mempelajari Allah yang tidak terbatas itu.
yang besar itu. Jadi kalau ada teman-teman kita muslim berkata demikian, ya kalau kita sudah jelaskan namun tidak mengerti, ya biar aja lah mereka memahami Allah mereka ya, gitu ya. Nah, teman-teman tidak perlu kepanasan gitu ya. Kalau Anda tidak memahami, kalau Anda tidak mau belajar, kalau Anda hanya bermodal cerewet, lebih baik nggak usah urusin Alkitab orang Kristen, lebih baik urusin Quranmu, urusin nabimu, urusin hadismu, urusin umatmu, atau urusinlah seluruh para mualaf dan ustadz-ustadz yang lebih doyan membahas Alkitab dibandingkan Al-Quran dan hadis mereka. Sungguh nggak masuk akal itu kan. Nah, mereka tidak beriman, tuduh palsu, namun mereka selalu membahas tentang Alkitab. Ini sungguh-sungguh heran kita. Oke teman-teman, semoga cerdas. Semoga cerdas. Saya hanya menyampaikan damai Kristus itu menyentuh hatimu untuk memberikan kamu keselamatan. Datanglah kepada Dia karena Dialah juru selamat yang menyelamatkan kita dari dosa. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.